Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, setiap manusia hidup bersama gelombang di dalam dirinya. Gelombang itu bukan air, bukan angin, tetapi rasa. Rasa yang muncul dari diri sendiri. Kadang datang perlahan, kadang tiba-tiba, kadang lembut, kadang menyerang seperti badai. Dalam tasawuf, gelombang ini disebut nafs atau keinginan batin. Dan memahami gelombang ini adalah salah satu kunci untuk meraih ketenangan jiwa. Gelombang nafs tidak selalu buruk. Ia bisa menjadi tenaga yang mendorong kita bekerja, belajar, dan memperbaiki hidup. Tetapi ia bisa berubah liar bila tidak dijaga. Sama seperti api, ia bisa menghangatkan atau membakar. Disinilah seorang hamba perlu belajar membaca keadaan dirinya, agar tidak terseret oleh gelombang yang ia ciptakan sendiri. Sahabat jiwa, gelombang nafs hadir dalam berbagai bentuk. Kadang berbentuk keinginan sederhana, seperti ingin dihargai, ingin terlihat baik, ingin dihormati. Kadang berbentuk keinginan besar seperti mengejar harta, kedudukan, atau perhatian. Tidak salah memiliki keinginan. Yang salah adalah ketika keinginan itu menguasai hati, hingga lupa kepada Allah, lupa kepada tujuan hidup, dan lupa kepada ketenangan jiwa. Gelombang nafs biasanya mulai muncul ketika hati mulai kosong dari zikir. Seperti laut yang kehilangan angin lembut, ia mulai bergejolak. Ketika hubungan dengan Allah melembah, batin kehilangan penuntun. Di saat seperti itulah, nafs mengambil alih arah. Dan hidup terasa berat meski tidak ada masalah besar. Untuk mengenali gelombang ini, para arif memberikan petunjuk sederhana. Amati apa yang terjadi di hatimu ketika keinginan datang. Apakah keinginan itu membuatmu gelisah? Apakah ia membuatmu tidak tenang sampai keinginan itu terpenuhi? Ataukah apakah keinginan itu hadir dengan tenang, tanpa memaksamu, tanpa membuatmu lupa zikir, tidak menggeser hubunganmu dengan Allah? Jika keinginan itu membuat hatimu sempit, itulah tanda gelombang nafs sedang naik. Jika ia membuatmu tidak sabar, engkau sedang berada dalam pusarannya. Jika ia membuatmu menginginkan pengakuan atau pujian, itu tanda bahwa gelombang itu diam-diam menguasai arah. Namun bila keinginan itu hadir dengan tenang, tidak memaksa, tidak membuatmu lupa zikir, tidak menggeser hubunganmu dengan Allah, maka itu adalah keinginan yang sehat. Keinginan yang lahir dari ruh, bukan dari nafs yang liar. Sahabat jiwa, sebelum kita lanjut jangan lupa ikhlaskan follow atau ikuti akun ini, lalu Wira Maharja, berikan like. Dan hal apa yang akan kita bahas di video berikutnya? Tulis di kolom komentar nggih. Baik sahabat jiwa, kita kembali melanjutkan pembahasannya. Sahabat jiwa, cara menenangkan gelombang nafs bukan dengan memusuhinya. Nafsu tidak untuk dihapus, tetapi untuk dipimpin. Ia ibarat anak kecil dalam diri. Jika dibiarkan liar, ia berbuat semaunya. Tapi jika diarahkan dengan lembut, ia akan menjadi baik dan patuh. Mengendalikan nafs bukan berarti mematikan rasa hidup, tetapi menjaganya agar tetap berada di jalur yang diridhoi Allah. Cara pertama untuk menenangkan gelombang nafs adalah mengambil jarak, bukan langsung mengikuti dorongannya. Berhenti sebentar, tarik napas, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini keinginan yang mendekatkanku kepada Allah atau menjauhkanku? Cara kedua adalah kembali kepada zikir. Zikir membuat hati kembali jernih. Zikir seperti cahaya yang menenangkan air laut ketika gelombang mulai tinggi. Tidak perlu panjang, cukup hadirkan nama Allah di dalam dada. Ya Allah. Dalam beberapa detik saja, engkau akan melihat gelombang itu mereda. Cara ketiga adalah jujur kepada diri sendiri. Kadang manusia bersembunyi dari perasaannya sendiri. Ia tahu keinginannya salah,
tetapi ia menutup-nutupi. Ia tahu gelombangnya sedang liar, tetapi ia pura-pura tidak melihat. Kejujuran membuat hati kembali pada tempatnya. Cara keempat adalah berserah kepada Allah. Bila keinginanmu menguasai dirimu, serahkan ia kepada Allah. Katakan dalam batin, "Ya Allah, aku tidak mampu mengendalikan ini. Tolong tenangkan hatiku." Sebab gelombang nafs bukan bisa dikalahkan dengan kekuatan, tetapi dengan ketundukan. Sahabat jiwa, ketahuilah bahwa nafs yang liar tidak berarti engkau manusia buruk. Justru ia tanda bahwa engkau sedang diuji untuk naik ke tahap kesadaran yang lebih tinggi. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah tanpa melewati gelombang ini. Setiap wali, setiap arif, setiap salik pernah berjuang melawan dirinya sendiri. Gelombang itu hadir bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Allah tidak memberi gelombang kepada hati yang lemah. Ia hanya datang kepada mereka yang disiapkan untuk lebih dalam mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Ketika engkau mampu membaca gelombang ini, kapan ia datang, apa penyebabnya, dan bagaimana meredakannya, engkau akan mulai memasuki dunia makrifat, dunia di mana seorang hamba tidak hanya melihat luar tetapi juga dalam. Tidak hanya mengetahui tetapi memahami. Tidak hanya hidup tetapi mengerti kemana ia sedang menuju. Pada akhirnya sahabat jiwa, tugasmu bukan menghapus gelombang, tetapi belajar berenang di atasnya. Dengan cahaya Allah di hatimu, gelombang yang tadinya menakutkan akan menjadi perjalanan. Dan perjalanan itu akan membawamu semakin dekat kepada Yang Maha Menenangkan. Terima kasih sahabat jiwa sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan ini. Bantu akun ini untuk selalu menghadirkan kajian-kajian tauhid dengan follow akun ini, like, dan berikan komentar dengan bijak. Salam tauhid sahabat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.